Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial untuk jenjang pendidikan paket B. Dengan Ibu tetap masih dengan Ibu Inten Nurmalasari. Hari ini kita akan membahas mengenai negara maju. Sebelum kita mulai ke materi negara mana sajakah yang termasuk kategori negara maju, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu pengertian dari negara maju itu sendiri. Negara maju adalah negara yang penduduknya memiliki tingkat kesejahteraan atau kualitas hidup yang tinggi. Negara-negara ini umumnya terletak di belahan benua Eropa dan benua Amerika bagian utara. Ada juga kelompok negara maju itu selain di Eropa dan di Amerika, ada juga di benua Asia. Contohnya seperti Jepang, Korea Selatan, dan di belahan bumi bagian selatan seperti Australia dan Selandia Baru. Negara yang secara ekonomi masih dikatakan miskin biasanya disebut dengan istilah negara yang belum berkembang atau negara yang sedang berkembang atau negara kurang berkembang. Adapun negara yang berkecukupan secara ekonomi atau disebut dengan negara yang kaya, yaitu sebutannya adalah negara maju. Selain tiga istilah di atas, ada juga sebutan bahwa ada yang disebut dengan negara utara, ada yang disebut dengan istilah kelompok negara selatan. Itu adalah penamaan bagi negara-negara yang sedang berkembang atau negara miskin. Sementara ada penamaan bahwa negara-negara kelompok di utara itu adalah penamaan bagi negara-negara yang kaya. Akan tetapi perbedaan penamaan negara berkembang atau belum maju dengan negara yang maju itu, selain memang yang membedakannya itu adalah pendapatan per kapita, tetapi juga ada faktor lain yang menjadi pendukung, yaitu dari faktor kesehatan, tingkat pendidikan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologinya, angka kematian dan angka kelahiran penduduk, serta angka harapan hidup dan sebagainya. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian negara maju dari segi istilah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam negara maju itu yang seperti apa, Bu? Maka dari itu Ibu ingin menyampaikan karakteristik dari negara maju. Secara umum, karakteristik dari negara maju ini ada 4 ciri. Yang pertama, pendapatan per kapita. Yang kedua, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang terakhir, angka melek huruf. Mari kita bahas satu-satu dari karakteristik negara maju ini. Yang pertama, mengenai pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita menjadi tolak ukur utama dalam menentukan sebuah negara menjadi negara maju atau bukan. Pendapatan per kapita negara maju berdasarkan klasifikasi Bank Dunia adalah 9.386 dolar AS atau lebih. Jadi berdasarkan tadi yang sudah disampaikan bahwa tolak ukur atau yang menjadi barometer sebuah negara itu dikatakan maju adalah ketika penduduknya memiliki pendapatan per kapitanya itu 9.386 dolar. Jadi kalau setara dengan harga dolar saat ini, misalnya contohnya 1 dolarnya itu setara 14.000, ini Ibu sudah menghitungnya, jadi 14.000 dikali 9.386 itu totalnya 131.504.000. Nah, jadi ketika rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia dalam setahun itu bisa mencapai 131.504.000, berarti Indonesia itu bisa masuk dalam kategori negara berkembang. Kenyataannya di lapangan kira-kira berapa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia? Kita bulatkan saja, misalkan untuk yang bekerja di pabrik, rata-ratanya misalkan sebulannya itu 6 juta. 6 juta ya, kita hitung dikali 12. 6 kali 2, 12.
2 kebalik, maaf. 6 kali 2, 12, ke sini 1, 6 kali 1, 6 tambah 1, 72 juta. Berarti rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia itu 72 juta per tahun. Itu untuk yang bekerja di pabrik, beda lagi untuk dengan PNS. Cuman intinya mah, untuk bisa mencapai pada standar atau tolak ukur negara maju, negara kita itu belum bisa. Makanya status negara Indonesia itu sampai saat ini masih dikategorikan negara yang sedang berkembang. Oke. Mudah-mudahan 5 atau 10 tahun yang akan datang, negara kita, negara Indonesia itu termasuk pada negara yang maju. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi karakteristik sebuah negara dikatakan maju yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat kesejahteraan di suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk berdampak terhadap tingkat pendapatan per kapita. Negara maju biasanya memiliki jumlah penduduk sedikit dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah. Jadi kalau di negara maju itu biasanya warganya itu jumlahnya sedikit. Contohnya seperti Australia, Singapura itu kan jumlah masyarakatnya, warga negaranya itu tidak lebih banyak dari Indonesia. Apalagi Provinsi Jawa Barat dengan negara Singapura aja masih lebih banyak warga Jawa Barat. Jadi kalau negara maju itu kan pertumbuhan penduduknya rendah, sehingga ini akan berdampak pada lapangan pekerjaannya yang terpenuhi, sehingga angka penganggurannya itu sedikit. Sementara kalau negara berkembang, misalkan yang masih berkembang, lapangan pekerjaannya misalkan cuma segitu, tapi angka kelahiran atau angka pertumbuhan penduduknya itu membengkak, sehingga banyak masyarakat yang kekurangan pekerjaan dan angka pengangguran pun meningkat atau naik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia di suatu negara itu berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara tersebut. Meskipun tidak kaya sumber daya alam, namun apabila negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka negara tersebut bisa saja menjadi negara yang kaya atau negara yang maju. Ini kita contoh ke negara Singapura. Singapura itu kan negara yang kecil, tetapi termasuk kategori negara maju karena sumber daya manusianya itu berkualitas. Padahal kalau kita bandingkan negara Singapura dengan negara kita, negara Indonesia itu secara sumber daya alam itu lebih melimpah di negara kita. Karena apa? Indonesia itu memiliki lautan yang luas, gunung berapi, gunung yang aktif maupun gunung yang tidak aktif, sawah dan segala macam sumber daya alam, baik sumber daya alam yang bisa diperbaharui maupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui di negara kita itu semuanya ada lengkap. Nah, sumber daya alam yang ada di negara kita itu belum tentu ada semuanya di Singapura ataupun di Korea Selatan ataupun di Jepang ataupun di Australia. Tidak selengkap negara kita. Akan tetapi negara-negara yang tadi Ibu sebutkan itu kualitas sumber daya manusianya itu tinggi kualitasnya, sehingga walaupun sumber daya alamnya sedikit, tapi mereka itu bisa mengolahnya dan berpotensi bisa menghasilkan produk dan akhirnya menjadi pendapatan bagi negaranya dan jadilah negara maju. Yang terakhir, ciri dari negara maju itu adalah angka melek huruf. Maksudnya apa? Angka melek huruf adalah jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis di suatu wilayah. Negara maju ini biasanya memiliki angka melek huruf yang tinggi karena kualitas pendidikan di negara tersebutnya juga tinggi gitu. Ya yang sering kita lihat itu kan negara Singapura, negara Australia, negara Korea Selatan, negara Jepang, di mana kualitas pendidikan di negara-negara tersebut itu sangat tinggi gitu. Bahkan itu pun diakuin sama warga negara kita. Buktinya banyak dari mahasiswa dari Indonesia itu yang berkuliah ke luar negeri karena mereka menyadari bahwa kualitas pendidikan di negara tersebut itu sangat tinggi kualitasnya gitu. Tadi mengenai karakteristik negara maju. Sekarang kita ke ciri-ciri negara maju dalam berbagai bidang. Di sini Ibu contohkan 5 bidang.
Yang pertama nanti kita akan membahas di bidang ekonomi, kedua di bidang kependudukan, ketiga di bidang teknologi, keempat di bidang kesehatan, kelima di bidang sosial. Oke. Yang pertama kita bahas dulu ciri-ciri negara maju di bidang ekonomi. Oke. Di negara maju, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa. Oleh karena sektor pertanian memberikan kontribusi yang relatif sedikit. Sektor pertanian dikembangkan dengan teknologi canggih sehingga lebih produktif dan menghasilkan produk yang berkualitas. Oke, jadi maksudnya kalau di negara maju itu mereka itu banyak bekerja di sektor industri dan jasa. Kenapa? Kalau menjadi petani itu rendah di sana, sehingga kurang peminat karena kan orang-orang di sana itu lebih senang bekerja di industri. Sehingga di sektor pertanian itu mereka itu banyak menggunakan alat gitu. Berbeda di negara kita, kalau bertani garam masih menggunakan tenaga manusia. Bertani padi masih menggunakan tenaga manusia juga. Tapi walaupun misalkan di kita juga kan sudah mengenal mesin kayak pemotong padi, atau kalau di sini di Cirebon disebutnya mesin kombain gitu. Nah, di negara maju seperti itu. Jadi kalau kita sering lihat tayangan di platform media sosial itu kan ada kadang video-video bagaimana memanen apel, memotong rumput, atau memanen padi itu menggunakan alat. Nah, begitulah salah satu potret dari negara maju. Terus negara-negara maju juga memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Itu tadi sudah kita bahas di awal. Negara maju memiliki kemampuan mengoptimalkan sumber daya ekonomi. Negara-negara maju ini mampu meningkatkan dan memeratakan pendapatan. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, rakyat di negara maju dapat mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak. Maksudnya apa? Jadi gini, karena pendapatannya tinggi, tadi kan kalau kita kalikan dolar dengan harga 14.000 itu berarti kan gaji mereka itu atau pendapatan mereka itu sekitar 131.504.000. Nah, untuk dengan uang segitu dan biaya hidup setahun, walaupun kita berada di Amerika juga, itu adalah cukup untuk hidup yang layak. Maksud layak itu cukup untuk untuk memiliki tempat tinggal yang layak, memenuhi kebutuhan yang cukup gitu. Intinya mah tidak kekurangan apapun. Terus karena tadi sumber daya alam di negara maju itu sangat berkualitas, sangat tinggi, sehingga karena orang-orangnya berkualitas, pada cerdas-cerdas, pada pintar-pintar, sehingga sumber daya alam yang terbatas pun bisa diolah seoptimal mungkin sehingga melahirkan produk dan produk itu dijual atau diekspor ke luar negeri. Nah, dengan pemanfaatan teknologi yang modern, sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal ini bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sekarang dan masa mendatang. Jadi, misalkan gini, kenapa Singapura itu walaupun mereka tidak banyak lahan sawah, karena orang-orang di sana cerdas, bisa memanfaatkan teknologi sehingga ada sebuah teknologi bahwa padi itu bisa ditanam selain di sawah. Jadi optimal gitu, sehingga ya negara mereka itu maju karena intinya mah bisa didukung oleh sumber daya alam yang berkualitas. Kalau orang-orangnya cerdas, mereka itu bisa memanfaatkan teknologi dan akan menghasilkan produk, dan produk itu bisa diekspor, penghasilannya bisa untuk rakyatnya, bisa untuk negaranya yang bisa dinikmati di masa sekarang maupun masa mendatang. Selanjutnya di bidang kependudukan. Oke. Negara-negara maju itu memiliki pertumbuhan negaranya yang tadi kata Ibu tuh rendah dan telah diimbangi dengan fasilitas pelayanan sosial yang memadai, dan pengangguran pun sangat rendah kalau di negara maju. Karena apa? Karena pertumbuhan penduduknya rendah sehingga orangnya banyak yang bekerja. Apalagi sektor industri dan jasa itu sangat menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran pun rendah, atau bahkan memang bisa jadi tidak ada yang menganggur sama sekali. Bisa jadi karena negara maju tersebut itu tidak ada pengangguran di negaranya, akhirnya mereka bisa mendatangkan tenaga kerja dari luar negara mereka. Contohnya dari negara kita, tenaga kerja Indonesia itu kan banyak yang bekerja di sektor industri di Korea Selatan, di Hong Kong, di Taiwan gitu.
Hmm, dan yang terakhir, di mereka itu memiliki angka beban tanggungan usia produktif yang rendah. Itu di bidang pendudukan. Yang ketiga, di bidang teknologi. Nah, teknologi maju di negara maju itu sudah diterapkan di semua sektor kehidupan, baik yang bersifat industri, di pabrik, ataupun yang bersifat domestik di rumahan. Kemajuan teknologi yang didukung oleh sumber daya yang berkualitas nanti tuh akan meningkatkan efisiensi kerja dan menghasilkan produk yang berkualitas. Maksudnya apa? Jadi negara maju itu sangat menghargai waktu. Jadi suka ada slogan time is money gitu. Artinya apa? Bagaimana pekerjaan itu bisa selesai secepat mungkin, tidak banyak menghambur-hamburkan waktu. Nah, untuk menyelesaikan pekerjaan cepat itulah maka dibutuhkan bantuan teknologi atau misalkan bantuan robot atau bantuan teknologi apapun. Nah, maka di negara maju itu sistem kehidupan yang seperti ini tuh sudah biasa terjadi dilakukan. Kalau kita lihat berita kan kita pernah lihat ada robot yang bisa menyapu, mengepel. Itu kan artinya apa? Orang yang tinggal di satu rumah itu bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, tapi juga rumahnya bisa tetap bersih. Nah, itulah menjadi efisiensi waktu dan itu sangat penting gitu bagi orang-orang yang tinggal di negara maju. Yang keempat, kita akan membahas mengenai bidang kesehatan. Oke. Nah, di negara maju itu tingkat kesehatannya juga sangat tinggi. Nah, ini dilihat dari tingginya usia harapan hidup penduduk dan rendahnya angka kematian bayi. Kemajuan dalam bidang kedokteran turut menunjang peningkatan kesehatan penduduk dunia. Nah, maksudnya apa? Jadi ibaratnya tuh orang-orang di negara maju itu punya harapan hidup lebih lama karena di bidang kesehatan mereka itu sangat canggih. Segala macam jenis profesi dokter ahli atau dokter bedah apapun ada di negara maju. Kita sering lihat cuplikannya di drama Korea bahwa udah beberapa drama Korea itu menampilkan kehidupan para dokter, menampilkan bahwa ada dokter ahli spesialis A, B, dan C gitu. Itu menunjukkan bahwa pengobatan di negara maju itu lebih komplit. Baik dari segi sumber daya manusianya, dokter-dokternya lebih banyak, spesialisnya ditunjang oleh fasilitas atau peralatan kedokteran yang canggih dan lengkap. Nah, dan yang terakhir yaitu bidang sosial. Nih, kalau di negara maju itu sudah tidak asing lagi dengan istilah ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Artinya apa? Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam urusan pelayanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. Oke, jadi kita harus bisa membedakan mana gender, mana kodrat gitu. Kalau perempuan datang bulan, hamil, melahirkan, dan menyusui itu adalah kodrat perempuan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, sementara kalau gender itu adalah bagaimana peran perempuan itu di ranah pendidikan, sosial, ekonomi, pekerjaan itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Artinya mau jadi polisi, presiden apapun, kalau di negara maju itu bebas, mau laki-laki ataupun mau perempuan tidak terbatas gitu. Dan sebagian besar penduduk telah memiliki tingkat penghasilan yang dapat mencukupi kehidupannya. Itu tadi yang Ibu dijelasin di awal itu bahwa karena pendapatan per kapitanya tinggi, maka mereka itu bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari dan kehidupan mereka sejahtera. Dan itulah yang disebut dengan masyarakat yang tinggal di negara maju. Itu tadi materi mengenai negara maju, pengertiannya dan ciri-cirinya. Ibu mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.